Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat-Nya pada kita semua, sehingga kita oleh Allah masih diberi kehidupan, kesehatan, kekuatan, dan nikmat-nikmat yang lainnya. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang bersyukur. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada hari ini kita oleh Allah masih diberi kesempatan, sehingga kita pada hari ini masih bisa menikmati hari-hari Ramadan, waktu-waktu Ramadan, dan detik-detik Ramadan. Mari kita pergunakan bulan Ramadan yang penuh berkah ini yang sebaik mungkin. Semoga kita mencapai predikat takwa. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, ada hadis riwayat Bukhari dan Muslim. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Dari sahabat Nabi yang bernama Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makan sahurlah, karena sesungguhnya pada makan sahur itu terdapat keberkahan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, alhamdulillah, Ramadan mengunjungi kita. Makan sahur kembali menjadi aktivitas yang akan mengakrabi kita selama sebulan penuh. Memang makan di penghujung malam ini bukanlah penentu sah tidaknya puasa kita. Namun setiap muslim jangan sampai melewatkannya. Sahur selain akan menguatkan fisik orang yang berpuasa di siang hari, makan sahur juga menyimpan banyak fadilah, banyak keutamaan. Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya telah menginformasikan betapa banyaknya kebaikan yang mesti direbut di waktu sahur. Karenanya, bagi yang serius ingin meraih ketakwaan, jangan sekali-kali mengabaikan makan di penghujung malam ini. Dalam hadis di atas, Rasulullah Muhammad SAW memerintahkan makan sahur. Secara asal, setiap perintah bermakna wajib. Namun, karena terdapat riwayat yang sahih bahwa Nabi Muhammad pernah berpuasa bersama sahabat-sahabatnya tanpa sahur, maka perintah hadis ini di atas
tidak bermakna wajib, tapi sunnah. Oleh karena itu, para ulama menyimpulkan bahwa makan sahur itu sunnah. Imam Nawawi berkata ketika mengomentari hadis ini, para ulama sepakat bahwa makan sahur hukumnya mustahab. Tetapi meskipun hukumnya sunnah, bukan berarti boleh ditinggalkan begitu saja tanpa alasan. Apalagi jika motif meninggalkannya karena dianggap sebatas sunnah saja. Hal seperti ini tentu lebih berbahaya karena terkesan menyepelekan sunnah Nabi. Karenanya Rasulullah Muhammad SAW melarang umatnya bermudah-mudahan meninggalkan sahur. Dalam riwayat lain beliau bersabda, maka janganlah kalian meninggalkan makan sahur meskipun hanya dengan meneguk air. Hadis riwayat Ahmad. Di akhir hadis Rasulullah Muhammad SAW juga mengabarkan alasan atau hikmah diperintahkannya makan sahur itu. Salah satu hikmah yang mengiringi syariat ini adalah karena di dalamnya terdapat banyak kebaikan, banyak keberkahan. Kita semua tentu ingin mendapatkan berkah sahur itu. Berkah atau barokah sendiri secara bahasa bermakna berkembang dan bertambah. Jadi secara sederhana bisa dipahami, orang yang melakukan sahur akan mendapatkan kebaikan yang akan terus bertambah, terus bertambah. Ketika kita membaca hadis Nabi dan keterangan para ulama, memang akan terlihat dengan jelas melimpahnya kebaikan di waktu sahur itu. Ibnu Daqiq Al-Id berkata ketika mengomentari hadis ini, berkah yang dimaksud dalam hadis ini bisa kembali pada perkara yang terkait dengan urusan akhirat, karena menegakkan sunnah mendatangkan pahala yang akan terus bertambah, dan bisa juga terkait dengan perkara duniawi, karena dengan sahur akan menguatkan fisik orang yang berpuasa dan memudahkannya dalam berpuasa tanpa terkena kemudaratan. Berkah atau barokah makan sahur tentu tidak berhenti pada kedua hal itu saja, menegakkan sunnah dan menguatkan fisik. Ibnu Hajar bahkan mengatakan berkah barokah makan sahur itu bisa diperoleh dari banyak arah. Bentuk keberkahan lain adalah Allah membuka lebar-lebar pintu rahmat dan ampunannya di dalamnya. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, Allah turun ke langit dunia setiap malam ketika sepertiga malam terakhir, yaitu di waktu sahur. Lalu Allah berfirman, barang siapa yang berdoa, maka akan aku kabulkan. Barang siapa yang memohon ampun, akan aku ampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oleh karena itu, ciri yang sangat lekat pada orang yang bertakwa selalu memohon ampun di waktu sahur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Abil asharihum yastaghfirun. Dan di akhir-akhir malam mereka orang-orang yang bertakwa memohon ampun kepada Allah. Quran surat Ad-Dzariyat ayat 18. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, jadi dalam perintah makan sahur sebenarnya tersirat perintah untuk sholat, perintah untuk berdoa, dan perintah untuk memohon ampun pada sepertiga malam terakhir.
Kaum muslimin yang dirahmati Allah, kebaikan yang pasti diraih oleh yang makan sahur adalah kebaikan menghidupkan sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Menghidupkan sunnah adalah bukti paling nyata kecintaan kita kepada Rasulullah Muhammad SAW. Apalagi di zaman ketika sunnah sering dicampakkan oleh tradisi dan kebiasaan. Menghidupkan sunnah Nabi tentu menjadi amalan yang sangat mulia, karena semakin berat tantangan dalam beramal, semakin tinggi pula nilai amalan itu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain menghidupkan sunnah, makan sahur juga bagian dari upaya menegakkan salah satu prinsip Islam yang sangat penting, yaitu prinsip menyelisih orang-orang kafir. Puasa dalam syariat lain tidak mengenal makan sahur. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, pembeda antara puasa kita dengan puasa ahlul kitab adalah makan sahur. Hadis riwayat Muslim. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, alangkah meruginya jika ada yang meninggalkan atau menganggap tidak penting makan sahur itu, atau makan di awal malam dan menganggap itu adalah makan sahur. Makan di awal malam hakikatnya bukanlah makan sahur. Makan sahur adalah makan di waktu sahur, sementara waktu sahur adalah akhir malam atau sepertiga malam yang terakhir. Selain tidak terhitung sebagai makan sahur, makan di awal malam juga bisa menimbulkan kejelekan. Makan di awal malam bisa menjebak kita untuk tidur lagi setelahnya. Akibatnya kita bisa ketiduran sehingga terlambat melaksanakan sholat subuh. Tentu saja perbuatan ini sangat dibenci oleh Allah, apalagi hal itu terjadi pada bulan Ramadan, bulan yang seharusnya diisi dengan amalan-amalan yang mengundang ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, bulan Ramadan memang membuat setan resah dan gelisah. Ruang kerjanya semakin sempit, bahkan mereka dibelenggu. Namun setan tentu tidak pernah kehabisan akal, apalagi sampai putus asa. Ketika mereka dibelenggu, maka mereka telah mempersiapkan kawan-kawannya dari kalangan manusia untuk menjalankan tugasnya di bulan Ramadan. Maka tak perlu heran jika di bulan Ramadan kita bisa menyaksikan amalan-amalan setan, karena memang di antara manusia, sadar atau tidak, telah menjadi setan berwujud manusia. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, pada bulan Ramadan setan telah menjatuhkan pilihannya pada televisi sebagai salah satu sarana dalam menjalankan misi jahatnya. Nah, salah satu momen yang ingin dirusak oleh setan adalah momen di waktu sahur. Setan jelas tidak ingin kaum muslimin maksimal beribadah di waktu sahur. Caranya dengan menyajikan berbagai acara yang sia-sia, bahkan diharapkan oleh Allah, tapi disukai oleh hawa nafsu. Akhirnya waktu yang seharusnya digunakan beribadah terkuras untuk memelototi aksi para pembantu setan. Sikap seperti ini tentu sangat keterlaluan. Di saat Allah turun menawarkan ampunannya, kita justru terbabak, bahkan melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah.
Bisa dibayangkan akan seperti apa nasib puasa kita jika diawali dengan hal-hal yang dimurkai Allah. Sekarang saatnya kita menyadari bahwa acara televisi di bulan Ramadan, lebih-lebih di luar bulan Ramadan, lebih besar mudaratnya dari manfaatnya. Cukup beralasan jika sejak sekarang televisi kita tetapkan sebagai musuh kita yang nyata, karena melalui media ini sejumlah program-program setan dijalankan. Semoga umat Islam menyadarinya. Jika tidak, maka kita kembali menjadi alumni Ramadan yang hanya mendapatkan lapar dan haus. Ma'adallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rahmat-Nya pada kita semua, sehingga kita dimasukkan ke dalam golongan hamba-hambanya saleh, hamba-hambanya bertakwa, hamba-hambanya yang dianugerahi Lailatul Qadar di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan oleh Allah diberkahi hidup kita, diberkahi keluarga kita, diberkahi anak keturunan kita, diberkahi rezeki kita, diberkahi semua urusan kita. Mudah-mudahan kita oleh Allah diberi Lailatul Qadar. Mari kita tutup dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.